Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, waktu dan kesempatan, serta salawat dan salam ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Perkenalkan, nama saya Mustafa Hussein Lubis, Eskom Mkom. Saya merupakan salah satu dosen di Institut Teknologi dan Sains Padang Lawas Utara pada program studi Teknologi Informasi. Adapun tujuan pembuatan video yang saya lakukan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026 sebagai pernyataan diri dosen dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT-PT. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sistem Basis Data dengan bobot 3 SKS dan 1 SKS praktek. Mata kuliah Sistem Basis Data merupakan mata kuliah prasyarat pada semester 2. Dalam pelaksanaannya, pada mata kuliah Sistem Basis Data ini menerapkan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama, pada tahap penyampaian materi atau delivery, materi dan referensi disebarkan secara sinkronus, maksudnya asinkronus, sehingga mahasiswa dapat mempelajari dan mempersiapkan diri secara mandiri. Yang kedua, pada tahap interaksi dilaksanakan secara sinkronus, baik tatap muka atau daring, untuk diskusi, tanya jawab, pembahasan studi kasus, dan praktek terbimbing. Yang ketiga, sedangkan pada tahap penilaian atau asesmen dilakukan secara terpadu, baik mencakup tugas yang dikerjakan secara asinkronus serta pengamatan aktivitas, kuis, persentase, dan ujian saat temuan buka. Untuk menjamin kelancaran komunikasi dan pembahasan materi, saya lakukan dengan menggunakan dua media utama, yaitu Google Classroom dan grup WhatsApp sebagai wadah resmi untuk mengirim materi dan pengumpulan tugas, serta grup WhatsApp sebagai penyampaian informasi cepat dan tanya jawab. Adapun deskripsi mata kuliah Sistem Basis Data merupakan mata kuliah ini memberikan pemahaman dasar mengenai konsep, prinsip, dan perancangan Sistem Basis Data. Mahasiswa akan mempelajari pengertian Sistem Basis Data, keunggulannya dibandingkan dengan sistem berkas, model data, entity relationship diagram, transformasi RD ke model rasional, prinsip normalisasi dasar, serta pengenalan bahasa SQL. Untuk mengelola data melalui perkuliahan teori dan pelatihan praktek sederhana, mahasiswa dibekali kemampuan awal untuk merancang basis data yang terstruktur, rapi, dan mudah dikembangkan sebagai bekal utama untuk mempelajari mata kuliah lanjutan maupun untuk penerapan dalam membuat aplikasi sederhana. Adapun CPL atau capaian pembelajaran program studi, yang pertama memiliki integritas dan komitmen yang tinggi terhadap kecendikiaan dan profesinya. Yang kedua, memiliki sikap kepribadian dan karakter yang mencerminkan nilai-nilai pendidikan. Yang ketiga, menampilkan akhlak mulia dalam kehidupan profesional, keilmuan, dan kemasyarakatan. Yang keempat, menguasai konsep matematika yang diperlukan untuk studi ke jenjang berikutnya. Yang kelima, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang keenam, mampu mengkaji implementasi pengembangan dan implementasi ilmu dan teknologi, memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Dan yang ketujuh, bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang ada di bawah tanggung jawabnya. Adapun CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah Sistem Basis Data, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep sistem basis data dan pemodelan basis data
jenis-jenis kemodelan basis data. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menguasai IRD, model relasional, normalisasi, dan DBMS dengan baik. Yang ketiga, mahasiswa mampu menginstalasi perangkat lunak aplikasi dan sistem dengan baik. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mengimplementasikan dan mengelola basis data menggunakan bahasa SQL. Adapun selanjutnya, sistem penilaian mata kuliah mengacu pada 4 aspek. Yang pertama, kehadiran 10%. Yang kedua, tugas dapat berupa mandiri dan kelompok sebesar 30%. Yang ketiga, ujian tengah semester 25%. Yang keempat, ujian akhir semester 35%. Selanjutnya, mari kita saksikan cuplikan mirror teaching yang saya lakukan di kelas. Assalamualaikum. Selamat siang mahasiswa-mahasiswa semua. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita memulai memanjatkan doa dulu. Yang memimpin doanya silahkan kita si Ramadan Saputra ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, waktu dan kesempatannya berkumpul atau melanjutkan perkuliahan kita pada siang hari ini dalam mata kuliah sistem basis data. Yang kita bahas pada pertemuan hari ini di pertemuan kelima tentang IRD, Entity Relationship Diagram. Dan seterusnya, salam dan salam kejujuran kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Baiklah, sebelum kita Bapak atau memaparkan materi tentang IRD atau dasar Entity Relationship Diagram, Bapak mau tanya dulu tentang pemahamannya tentang sistem basis data di pertemuan awal kita mulai perkuliahan kita ini selama 16 pertemuan ya. Bapak mau tanya dulu, untuk siapa yang menjawab silakan. Bapak tanya, apa maksud dari apa yang dimaksud dari sistem basis data? Oke, silakan. Sistem basis data adalah sistem yang terdiri dari kumpulan data yang saling berhubungan, perangkat lunak DBMS, perangkat keras, dan pengguna yang mengelola dan mengolah data tersebut. Betul ya? Dan tujuannya supaya data pertama tidak ada data dan menjadikan bukan berbeda dengan sistem basis sama yang tadi. Ya. Oke. Sistem basis data memang betul yang dibilang kita ada mahasiswi Nur Azizah Tanjung namanya ya. Betul yang dibilangnya, sistem basis data ini adalah sistem ya. Sistem itu yang bisa kita kelola di sistemnya. Sistemnya termasuk pengelola atau aplikasi perangkat lunak sistem basis data sistem. Termasuk dia DBMS, Database Management System. Di dalam komponen DBMS System ini, Database Management System ini, di komponennya termasuk dia Oracle ya, Microsoft Access, MySQL, Microsoft Server dan lain-lain ya ada. Jadi pengelola sistem basis data ini itulah termasuk perangkat lunaknya. Data ini termasuk data yang bisa kita ambil dari, ada data mentah ya, termasuk dari kejadian-kejadian ya, dari dunia luar atau di sekitar kita. Itu data ya, fakta ya. Dan seperti sistem basis data, basis itu seperti penyimpanan, gudang, markas ya.
Basis. Pernah dengar tentang basis? Apa yang dimaksud dengan basis? Ada yang tahu? Basis. Ada yang tahu? Basis, seperti Pak bilang tadi, basis itu termasuk dia contoh umumnya basis ini kan. Basis ini kan seperti kumpulan semua ya, seperti organisasi ya, atau seperti basisnya ini organisasi ini ya, lembaga apa ini ya, itu basis. Nah, itu seperti contoh basis ini banyak artinya, pengertiannya sebetulnya ya. Seperti zaman sekarang basis seperti markas seperti markas di, kalau umum di negara kita seperti markas tentara ya, tuh ya, TNI markas itu kan. Oke, masuk kita tentang pemaparan tentang atau penjelasan tentang IRD, Entity Relationship Diagram. IRD ini adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek dasar data yang saling berhubungan ya. Kenapa dibilang objek? Ada nanti objek-objeknya seperti simbol-simbol diagramnya ya, nanti kita jelaskan ke slide selanjutnya. Simbol dari arti ada 5, ada 4 ya. Yang pertama ini entity atau entitas. Ini kalau dilihat apa ini, bentuk apa ini? Persegi panjang ya. Ini entitas yang contoh tadi entitas mahasiswa mata kuliah ya. Di dalam yang kedua atribut. Di dalam atribut ini apa saja tadi? Nah, name, nama, alamat. Yaitulah namanya atribut. Ini kalau kita lihat bentuknya apa ini? Bentuk oval. Yang ketiga relasi. Ini bentuknya apa? Bentuk bola ketupat. Ini relasi ya. Jadi yang keempat ada garis atau link ya. Garis atau link ini menghubungkan semua tentang entitas, atribut, dan relasi. Ini menghubungkannya semua, link atau garis ya. Simbol dari IRD lengkapnya dapat kita lihat di sini. Ada notasi dan arti. Di sini tadi entity ya, berbentuk persegi apa? Panjang ya. Weak entity ini persegi panjang, cuman ada kotak di dalamnya tambahannya. Weak entity namanya. Relationship sama ya. Berbentuk apa? Relationship tadi, relasi belah ketupat. Identifying atau relationship. Di sini ada tambahan di dalamnya bentuk belah ketupat kecil. Mengidentifikasi relationship-nya. Yang kelima ada atribut derivatif. Ya, ini atribut. Tadi kan bulat, oval. Tapi ada garis-garis putus. Makanya disebut atribut derivatif. Yang kelima, yang keenam maksud apa? Oval. Ini atributnya ya, bentuk oval atribut. Yang kedua, atribut primary key. Kenapa dibilang atribut primary key? Karena ada garisnya di bawahnya. Jadi kan oval, berbentuk oval bukan berarti bulat. Dia bulat panjang. Jadi ada garisnya di bawahnya disebut primary key atau kunci utama. Yang ke-8 atribut multi value. Dia atribut multi value, multi nilai, bernilai banyak. Makanya ada tambahannya di dalamnya bulat kecil, oval juga. Atribut multi value. Yang ke-9 atribut komposit. Yaitu ada memang atributnya bulat, ada berbentuk seperti berkomposisi. Ya, komposisinya apa saja? Contohnya nanti Bapak jelaskan ke slide berikutnya. Kita lanjutkan komponen entitas atau relasi. Ini tadi pengertian simbol-simbol yang tadi ya.
Yang pertama, entity, objek atau konsep di dunia nyata yang datanya ingin disimpan, contoh mahasiswa dan produk, ya. Yang kedua, weak entity, yang tadi entitas lemah, entitas yang keberadaannya bergantung pada entitas lain dan tidak punya primary key sendiri. Yang ketiga, relationship atau relasi, penghubung atau interaksi yang terjadi antara dua atau lebih. Contohnya mahasiswa dan mata kuliah. Itu ya, relationship ya atau relasi. Yang kelima, maksud Bapak yang keempat, identifying relationship. Relasi yang menghubungkan entitas lemah dengan entitas kuat. Ini induknya semua. Mengidentifikasi relationship-nya. Yang kelima, atribut derivatif. Atribut yang nilainya didapat dari hasil perhitungan atau turunan dari atribut lain. Contoh, umur kan dihitung dari apa? Dari tanggal lahirnya. Itu atribut derivatif. Yang tadi, yang simbol yang sebelah kanan tadi, pengertiannya, ini karakteristik atau properti yang menjelaskan data dari suatu entitas. Contohnya apa? Nama dan alamat. Atribut primary key, atribut unik yang digunakan sebagai pembeda. Inilah dia tadi, atribut primary key. Kenapa? Ini kuncinya. Kalau nggak ada atribut kunci, kita tidak membedakan data yang satu sama data yang lain. Itu primary key namanya, atribut kuncinya. Ya, contoh nama, NIM, ya, mata kuliah, alamat. Berarti primary key-nya apa? Primary key-nya, kuncinya. Primary key-nya NIM, ya, nomor induk mahasiswa. Ya, nanti Bapak jelaskan yang pemaparannya selanjutnya. Atribut multi value. Ini atribut multi nilai. Value itu nilai. Atribut yang dapat memiliki dari satu nilai dalam satu record data. Contohnya nomor HP dan hobi. Ya. Nomor HP dan hobi. Atribut multi nilai, bernilai banyak. Atribut komposit. Ini atribut yang bisa dipecah lagi menjadi beberapa sub atribut yang lebih spesifik. Contohnya nama lengkap, ya, dipecah menjadi berapa bagian? Berapa bagian? Apa-apa saja? Nah, nama depan, nama tengah, nama belakang. Itu atribut berkomposit, ya. Masuk kita ke entitas. Maksud dari entity. Entitas ini komponen pertama IRT adalah entitas. Disimbolkan dengan persegi panjang. Betul tadi. Entitas adalah objek berwujud atau abstrak di dunia nyata yang datanya ingin disimpan dalam sistem. Penamaannya wajib menggunakan kata benda tunggal. Seperti apa? Karyawan, obat, dan pelanggan, ya. Nah, ini entitas maksudnya. Contoh di sini mahasiswa, entitasnya apa? Mata kuliah, entitasnya apa? Ya. Dosen, entitasnya apa? Ruangan, entitasnya apa? Ruangan itu. Di dalam ruangan itu apa saja yang ada di dalam ruangan itu, atribut-atributnya. Gitu kan? Contohnya, yang pertama contoh, mahasiswa kan sebagai entitas. Entitas mahasiswa, atribut-atributnya apa saja? Nah, yang perlu, satpam juga ya. Nah. Atribut, pengertian dari atribut adalah karakteristik dari entity atau relationship yang menyediakan penjelasan detail tentang entity atau relationship tersebut disimbolkan dengan elips. Atribut berfungsi memberikan informasi detail karakteristik yang menjelaskan suatu entitas. Contohnya, entitas obat, dia memiliki berupa nama obat, harga, dan stok. Ya, seperti entitas buku di sini kita lihat, ada judulnya, ada pengarang, ada penerbit, ya, ada tahun terbit, gitu ya. Yang selanjutnya jenis atribut. Atribut key, kunci. Di antara semua atribut ada satu yang paling krusial, yaitu primary key atau atribut kunci.
Nilainya harus unik, mutlak, dan untuk membedakan satu baris data dengan baris yang lainnya. Serta tidak boleh kosong. Kita lihat di sini, pada diagram teksnya ditandai dengan garis bawah. Yang pertama, atribut itu ada garis bawahnya, contoh NIM. Ya, seperti NIM itu nama induk mahasiswa, di bawahnya ada garis bawahnya. Ya, itu contoh dari atribut kunci. Atribut kunci ya, itu contoh dari atribut kunci seperti ini. Ya, Bapak contohkan ya di white box ya. NIM ya, NIM itu contoh seperti ini. NIM ya, ini ada garis di bawahnya. Itu contoh atribut kunci, primary key namanya ya. Oke. Yang selanjutnya atribut simpel adalah jenis atribut yang nilainya bersifat atomik, tunggal, dan tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi subatribut yang lebih kecil. Atribut ini mempresentasikan unit data terkecil yang sudah memiliki arti utuh dalam suatu baris data. Yang ketiga, atribut multi-value ya. Atribut multi-value ini yang ditandai dengan elips garis ganda. Atribut ini digunakan jika satu objek entitas bisa memiliki lebih dari satu nilai sekaligus. Contoh tadi kan, nomor HP dan keahlian atau hobi seseorang. Ini dia ya. Sini ada pegawai. Pegawai ini memiliki nama, NIP, gelar, dan tanggal lahir. Ini contohnya entitas. Atribut pegawai ini tanggal lahir, gelar, NIP, dan nama. Ya. Jenis atribut yang selanjutnya, atribut derivatif, atribut yang dihasilkan dari atribut lain. Contoh kita lihat di sini, pegawai memiliki umur dan tanggal lahir. Ini entitas, ini atribut. Ya, ingat ya, jangan lupa. Jenis atribut yang lain, atribut komposit, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Selanjutnya ada beberapa atribut khusus. Pertama, atribut komposit. Atribut komposit adalah atribut gabungan yang masih bisa dipecah lagi menjadi beberapa bagian. Ya, inilah contohnya. Berarti contohnya pegawai ada nama. Ya, namanya itu ada nama depan, nama belakang, nama tengah. Atau contoh lain, jalan, kota, dan kode pos. Ya, Bapak mau tanya ya, apa fungsi, apa yang dimaksud dengan IRD ya? Apa yang dimaksud dengan IRD, fungsi dari keutamaan IRD, perancangan dalam basis data? Siapa yang tahu? Coba jelaskan. Oke, berjelas, betul ya jawabannya ya. Atribut atau gunanya IRD ini dalam perancangan basis data ya, untuk menggambarkan hubungan antar data ya, sebelum kita membuat tabel. Betul jawabannya ya. Jadi ini untuk perancangannya sebelum kita merancang. Itulah fungsi utama dari IRD, Entity Relationship Diagram. Ya, betul sekali jawabannya ya. Nah, dari siapa tadi? Nazwa ya, betul ya. Tanpa kita ada perancangan dari IRD, kita tidak bisa membuat tabel. Kita tidak bisa membuat tabel selanjutnya. Namanya kita rancang IRD-nya, Entity Relationship Diagram ya. Ada hubungannya, kita gambarkan. Kan ada tadi diagram-diagramnya. Diagram-diagramnya itu apa? Ini simbol-simbolnya yang tadi. Di mana? Kan ada toolnya. Tool membuat diagram itu ada. Contohnya ya, Microsoft Visio ya, Visual Paradigm ya, ada Directio dan yang lain-lain. Itu tool perangkat lunaknya menggambarkan
tentang atribut-atribut atau diagram-diagram untuk membuat ERD, Entity Relationship Diagram, ya. Oke, selanjutnya relationship. Ini komponen ketiga ERD adalah relasi. Disimbolkan dengan belah ketupat, relasi menunjukkan jalinan interaksi antara entitas dan biasanya menggunakan kata kerja aktif. Seperti pelanggan membeli obat. Ya. Si pelanggan ini membeli obat, berarti dia berrelasi kemana? Ke dokter. Nah, itu ya. Jadi contoh daripada umumnya tentang apa di sekolah atau mahasiswa pergi ke perpustakaan, itu contoh relationship. Si mahasiswa ada dia pergi meminjam buku di perpustakaan. Di sini ada mahasiswa, relasinya pergi ke perpustakaan contohnya, ya. Jadi ada yang mau bertanya lagi? Satu lagi, oke, silakan, Depi. Apa perbedaan kunci dan atribut biasa? Oke, perbedaan atribut kunci dan atribut biasa. Atribut kunci ini, ya, ini menentukan atribut mana yang mau kita buat sebagai primary-nya. Tapi kalau atribut biasa, dia bisa berulang. Contohnya tadi NIM itu atribut kunci, nomor induk mahasiswa, atribut kuncinya. Di dalamnya kan ada nama, alamat. Jadi atribut kuncinya nomor induk mahasiswa, ya, NIM. Tapi kalau nama itu bukan atribut kunci, itu atribut biasa, boleh berulang. Kenapa? Nama ini kan, contoh, kita membuat suatu basis data ini. Nama ini kan boleh sama. Nama contoh Depi Armina Tanjung, Depi Armina Hasibuan. Kan nama yang sama, cuman apa yang membedakan? Ya, yang membedakan itu NIM, nomor induk mahasiswanya. Betul kan? Kan ada kita manusia ini namanya sama, yang membedakan apa? Umur. Nah, akan ada pasti kita membedakan kita sama seorang lain, itu yang membedakan NIM. Oke, nanti studi kasusnya Bapak buat per kelompok atau buat nanti 7 kelompok, satu kelompok maksimal 5 orang, tentang studi kasus pemerintahan, ya, kesehatan, ya, pertanian, peternakan, dan perdagangan. Nanti Bapak buat tugasnya masing-masing, minggu depan harus deadline-nya dipresentasikan setiap kelompok di depan kelas, ya. Oke, terima kasih untuk pertemuannya untuk siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.